Sejak kematian Kashimo di chapter 238 dari manga Jujutsu Kaisen, sisa-sisa penyihir Jujutsu High yang tersisa akhirnya memulai pertempuran mereka melawan Sukuna. Termasuk dalam kelompok ini adalah tokoh utama dari seri ini, yaitu Yuji Itadori. Namun masuknya dia ke dalam pertarungan ini cukup mengejutkan bagi kita, karena dia terlihat telah mengalami perubahan besar-besaran dari dirinya yang dulu sebelum pertarungan antara Gojo dan Sukuna dimulai. Perubahan ini sangat mencolok, terutama karena lengan Yuji telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk seperti monster. Lengan ini tampaknya memberikan dorongan kekuatan yang cukup signifikan kepada kekuatan Yuji, karena kekuatan fisiknya juga cukup besar untuk membuat Sukuna terkejut dalam pertarungan mereka. Tapi selain daripada perubahan kekuatan tangannya, Yuji yang saat ini sedang menghadapi Raja Kutukan Sukuna, tentu saja dia juga pastinya telah menerima beberapa serangan mematikan dari Sukuna. Namun meskipun seharusnya orang yang terkena serangan Sukuna akan langsung tumbang setelah menerima serangan dari karakter terkuat Sukuna, tapi nampaknya sekarang Yuji telah menemukan cara untuk pulih dengan cepat, dan itu tidak lain adalah dengan teknik kutukan pembalik. Nah, jadi maka dari itu kita akan membahas kekuatan baru Yuji yang sudah muncul di manganya selama ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama, tentang kekuatan tangan iblisnya. Lengan iblis Yuji benar-benar muncul entah dari mana saat dia dan Higuruma terjun ke dalam pertarungan melawan Raja Kutukan. Bahkan sampai saat ini masih belum diberitahu bagaimana Yuji mendapatkannya. Dalam pertarungan tersebut melawan Sukuna, lengan itu sendiri tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada bagaimana Yuji bertarung, karena Yuji masih melawan Sukuna dengan tinju dan kekuatan fisiknya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun ini bukanlah sesuatu yang belum pernah dilihat Sukuna sebelumnya, tapi reaksinya untuk menangkis pukulan pertama Yuji mengisyaratkan bahwa Yuji telah mendapatkan sesuatu kekuatan yang lebih hebat. Dalam sebuah panel singkat, Yuji berhasil mengejutkan Sukuna dengan menutup jarak dengan sangat cepat, yaitu melayangkan pukulan yang diblok oleh Sukuna. Namun meskipun berhasil memblokir serangan Yuji, ekspresi Sukuna menunjukkan perasaan kaget dan terkejut. Selain itu, chapter ini juga menunjukkan bahwa Sukuna terhantam oleh kekuatan pukulan Yuji yang entah bagaimana juga membuatnya bergetar, sebelum akhirnya Sukuna terkena domain expansion Higuruma. Nah, kemudian apakah Yuji mewarisi kekuatan saudara-saudaranya yang berasal dari death painting atau lukisan kematian? Salah satu teori yang paling sering muncul ini, dan salah satu yang sangat mungkin menjadi alasan untuk kekuatan ini adalah, yaitu berkaitan dengan lukisan kematian rahim terkutuk. Kenjaku dalam tubuh Norito Shikamo pernah menciptakan lukisan kematian yang terkutuk pada 150 tahun sebelum dimulai cerita utama. Nah, dari eksperimen Norito Shikamo yang Kenjaku ambil alih, ada total 9 janin lukisan kematian yang pada dasarnya adalah keturunan yang lahir dari campuran darah roh terkutuk dengan darah manusia serta energi terkutuk klan Kamo. Sehingga itu menghasilkan sebuah janin yang diselimuti oleh energi terkutuk. Dan sebenarnya Yuji juga adalah salah satunya, namun masih belum jelas juga apakah dia memang benar salah satu dari sebuah lukisan kematian yang dibuat oleh Kenjaku. Tapi daripada itu, suatu saat sebelum dimulainya pertarungan Sukuna dan Gojo, sebuah dialog singkat antara Choso dan Yuji mengisyaratkan apa yang mungkin terjadi pada 6 lukisan kematian yang tersisa. Mengingat Choso ada di sana dan Kechuzu serta Eso telah terbunuh di awal. Lalu, ada teori bahwa Yuji telah menelan janin lukisan kematian yang tersisa yang diberikan oleh Choso, karena Yuji pernah terlihat berterima kasih kepada Choso atas bantuannya, yang kemudian melanjutkannya dengan mengatakan bagaimana saudara-saudaranya yang lain akan terus hidup di dalam diri Yuji. Terlebih lagi, Yuji juga pernah berkata kalau dia akan memakan apapun untuk menjadi kuat. Dan meskipun awalnya tampak sedikit mengada-ngada hal tersebut, tapi ide ini memang ada benarnya bahwa Yuji telah memakan semua saudara Choso. Hal ini dikarenakan Yuji telah diketahui bersedia menelan benda terkutuk untuk memenuhi tujuannya, seperti yang juga terlihat pada chapter 212. Ketika dia menyatakan bahwa dia akan memakan apa saja untuk bertambah kuat agar bisa membunuh Sukuna. Nah, teori ini masuk akal karena kita bisa saja melihat tubuh Yuji ini beradaptasi dengan lukisan kematian yang telah dimakannya, sehingga hal itu memberinya lengan iblis yang khas yang saat ini telah Yuji dapatkan, sehingga Yuji bisa mendapatkan beberapa penggabungan kemampuan yang berhubungan dengan darah mereka para saudara dari janin lukisan kematian. Kemudian, teori lain yang berlaku dan yang jauh lebih mungkin, ini sepertinya berkaitan dengan hubungan yang dimiliki Yuji dengan Raja Kutukan Sukuna.
Sejak Yuji menelanjari Sukuna di episode pertama Jujutsu Kaisen, tubuhnya mulai berubah menjadi lebih kuat, beradaptasi dengan masuknya energi terkutuk dan roh terkutuk yang sangat kuat yang berada di dalam dirinya. Selain itu, bahkan setelah hidup kembali akibat kematiannya yang dibuat oleh Sukuna dan berlatih secara pribadi dengan Gojo setelah arc Juvenile Detention Center, Yuji diberitahu bahwa hubungan yang dia miliki dengan Sukuna mungkin juga akan bermanfaat baginya di kemudian hari, dan kekuatan Sukuna mungkin akan tertanam pada tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa energi terkutuk Sukuna pada akhirnya pastinya akan mempengaruhi energi Yuji sendiri. Dan Gojo bahkan mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, tubuh Yuji dapat beradaptasi dengan teknik terkutuk Sukuna yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan Sukuna juga. Dan hal ini juga menjelaskan lengan iblis Yuji, karena saat Yuji memakan jari Sukuna, Sukuna secara resmi dikenal sebagai kutukan pada saat itu. Dan sekarang, jika tubuh Yuji benar-benar beradaptasi dengan energi terkutuk dan teknik Sukuna, maka hal itu mungkin juga disertai dengan beberapa perubahan fisiologis yang membuat Yuji tampak lebih seperti kutukan dalam beberapa hal. Dan mungkin kemampuan untuk menggunakan Cliff dan Dismantle juga termasuk dari kekuatan tangan yang dimiliki Yuji sekarang, karena tubuhnya sekarang berpotensi beradaptasi dengan Sukuna. Namun, walaupun ada kemungkinan begitu, hal ini masihlah teori belaka. Tapi selain perubahan tangannya, ada juga pertumbuhan kekuatan lain yang didapatkan Yuji, yaitu kemampuan dasar Yuji yang telah meningkat drastis. Dan ini terbukti saat pertarungannya bersama Higuruma. Nah, di situ Sukuna sempat merasakan kalau kemampuan para penyihir yang menyerangnya, termasuk Yuji, telah berkembang, yang mana jumlah dasar energi kutukan mereka telah meningkat pesat dari sebelumnya. Dan mungkin ini juga alasan bagaimana pukulan Yuji bisa membuat tubuh Sukuna bergetar. Dan selain energi kutukannya yang bertambah, teknik bela diri Yuji juga semakin hebat. Dan ini terbukti juga bagaimana Yuji terus bertahan dan menangkis serangan Sukuna, walaupun dia tetap terkena serangan telak. Tapi walaupun begitu, refleks dari Yuji sekarang sudah bertambah. Nah, ini mungkin saja terjadi akibat pelatihannya, yaitu sebelum rencana mengalahkan Sukuna. Karena saat para penyihir Jujutsu mengadakan rapat untuk siapa saja yang ikut dalam rencana mengalahkan Sukuna, Yuji sempat mengucapkan terima kasih kepada Kamo atas ajarannya, karena Choso tidak bisa mengajarinya. Nah, dari situ ada kemungkinan bahwa Yuji telah mempelajari bela diri kepada Choso dan Kamo, dan ada kemungkinan besar juga Yuji telah mempelajari teknik manipulasi darah dari klan Kamo. Dan jika memang hal itu benar, berarti teknik manipulasi darah Yuji ini dia dapatkan setelah memakan lukisan kematian. Karena saat pertarungannya dengan Sukuna, saat Sukuna berhadapan dengan Higuruma, terlihat Sukuna menahan serangan Piercing Blood. Nah, di situ walaupun tidak diperlihatkan siapa yang menyerang Sukuna dengan Piercing Blood, tetapi ada kemungkinan besar dia adalah Yuji. Karena saat itu Choso yang ikut bertarung juga melawan Sukuna sudah terluka parah akibat serangan Sukuna. Jadi tidak mungkin Choso ikut bertarung kembali dan melakukan Piercing Blood di saat tersebut. Lalu, kemampuan baru Yuji yang berikutnya adalah indranya yang semakin tajam. Di chapter terakhir 248 terlihat saat Sukuna menyerangnya, Yuji merasakan dan menyadari tebasan Sukuna sebelum tebasannya menghantam tubuhnya. Dan dengan kesadarannya tersebut dan refleksnya, Yuji berhasil menahan tebasan Sukuna yang diarahkan ke wajahnya dan menangkisnya dengan kedua tangannya. Setelah itu, kemampuan baru yang telah didapatkan Yuji berikutnya adalah teknik kutukan pembalik. Yuji Itadori berhasil memanfaatkan kekuatan teknik kutukan terbalik baru-baru ini di Jujutsu Kaisen chapter 248. Sukuna terlihat meluncurkan serangan yang sangat mematikan ke arah perutnya. Dan serangan Dismantle jaring yang kuat ini merobek perutnya Yuji. Namun, Yuji secara teknis seharusnya sudah mati. Tapi ketika pertarungan berlanjut, ternyata Yuji bangkit lagi dan masih hidup karena dia terlihat kembali ke pertempuran dan mencoba menyerang Sukuna dari belakang dengan menggunakan pedang eksekusi milik Higuruma. Dan meskipun serangan pedang eksekusi tersebut gagal, tapi yang pertama kali disadari oleh Sukuna adalah bahwa luka dari Itadori Yuji akibat serangannya telah sembuh dengan cepat. Sehingga hal itu membuat Sukuna menyadari bahwa sekarang Yuji adalah pengguna kutukan terbalik. Selain itu, saat Yuji terkena tebasan yang kesekian kalinya di perut dan tangan Yuji, Sukuna pun melihat bahwa Yuji telah menyembuhkan dirinya dengan teknik kutukan pembalik. Karena itu, Sukuna akhirnya mengakui kehebatannya karena telah menguasai sepenuhnya teknik kutukan terbalik hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian, seberapa kuat teknik kutukan pembalik milik Yuji? Bisa dikatakan Yuji baru saja membangkitkan teknik kutukan terbalik.
Akibatnya, kita tidak bisa mengharapkan dia untuk menggunakan kemampuan ini pada level yang sama dengan orang-orang hebat seperti Gojo dan Sukuna. Bahkan Yuji mungkin tidak memiliki kemampuan kutukan pembalik yang sama dengan seperti Yuta. Namun, seperti yang terlihat saat pertarungannya, teknik kutukan terbalik milik Yuji juga tidak buruk sama sekali. Faktanya, ini merupakan salah satu teknik kutukan terbalik yang terbaik yang pernah dilihat dalam cerita Jujutsu Kaisen dengan Yuji. Hal ini karena dalam chapter-chapter sebelumnya dari Jujutsu Kaisen dijelaskan dengan cukup jelas oleh Kusakabe bahwa menerima serangan langsung dari salah satu teknik kutukan Sukuna, baik dismantle, cleave atau tebasan pembelah dunia, atau bahkan teknik apinya, itu adalah sesuatu yang bahkan teknik terkutuk terbalik pun tidak akan cukup kuat untuk selamat dari serangan Sukuna tersebut. Tapi tentu saja ada pengecualian untuk aturan itu, karena kalian pastinya tahu bahwa Gojo dan yang lainnya dapat dengan mudah sembuh dari luka-luka Sukuna. Sekarang sepertinya Yuji juga adalah salah satu yang dapat sembuh lumayan cepat dari serangan Sukuna tersebut. Dan pada dasarnya Yuji yang menerima serangan langsung dari dismantle ke perutnya itu seharusnya sudah mati meskipun dia adalah pengguna teknik terkutuk terbalik. Tapi nyatanya Yuji yang telah mampu sembuh sepenuhnya dari serangan tebasan Sukuna ini berarti bahwa penggunaan teknik kutukan pembalik Yuji tidak kalah hebat dengan Gojo atau mungkin Yuta. Dan yang lebih hebat lagi adalah Yuji baru saja membangkitkan skill ini dalam waktu 1 bulan. Dan itu berarti dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang pada teknik kutukan pembaliknya. Dan mungkin akan bisa menjadi salah satu pengguna reverse curse teknik atau teknik kutukan pembalik terkuat di Jujutsu Kaisen suatu saat. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kekuatan baru Yuji yang sudah muncul di manganya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.